sekarang kita akan bahas yang kedua. Ini BSA WM20 tahun 1944. Kapasitas mesinnya 500 cc, side clap, jadi clapnya itu di samping, gearboxnya 4 percepatan. Nah, cerita tentang motor ini panjang banget. Kenapa? Karena gini, motor tersebut saya kejar dari tahun 2008. Si yang punyanya saya tawar dari tahun 2008, dia nggak mau jual. Sampai saya dulu punya motor Ariel tahun 1953 Red Hunter, terus saya punya AJS Matchless, saya punya DKW Union LT 250, lalu waktu itu ada lagi BSA plastik, BB31, BSA Salur. Saya bilang, ini dong motornya saya pengen, ini saya tukar tambahin, saya harus tambah berapa juta. Si yang punya nggak mau jual dari tahun 2008. Bayangin, 2008 akhirnya saya dapat motor ini tahun 2018. Begitu dia telepon, Mas Eril, saya jadi mau jual karena ada kebutuhan. Saya langsung gak banyak mikir, saya langsung Uber ke kota yang punya. Nah, jadi motor ini kebayang perjuangan ya, 2008 sampai 2018, 10 tahun saya tungguin. Jadi mau siapapun motor ini yang pengen, mau nawar berapapun, saya nggak akan jual motornya. Nah, ini dia BSA WM20 tahun 1944. Di sini banyak keunikan. Jadi di sini, kalau misalkan motor Inggris pabrikan tahun 40, ciri khas yang sangat kental adalah dari kaki-kakinya. Kenapa? Karena area depan ini konstruksinya menggunakan cangkrang. Ini area belakang itu rigid. Nah, tapi hati-hati untuk cangkrang dan rigid ini, banyak juga motor Inggris, pabrikan Inggris tahun ya di atas tahun 50-an, karena dia pengen terlihat lebih klasik, akhirnya dia rubah. Nah, tapi beda, yang namanya asli original bawaan pabrik dengan bikinan itu pasti beda. Nah, jadi di sini untuk konstruksinya dia menggunakan area depan suspensinya ini disebut cangkrang. Di sini kita bisa setel di sini. Nah, ini untuk setelan longgar, ini untuk setelan agak keras. Nanti dia suspensinya main. Nah, lalu di sini speedometernya pun masih original bawaannya dia. Ini mereknya Smith tahun 1944. Lalu di sini ada steering damper. Jadi kalau misalkan kalian lagi trek lurus panjang, pengen lepas tangan, kita bisa kencengin di sini. Kita lepas tangan. Itu masih enak. Lalu ini untuk loss kompresinya. Jadi kalau kalian di sini habis jalan terus matiin, tinggal pencet ini, kompresi dari dalam mesin hilang, langsung mesinnya mati. Lalu di sini ada nahpur. Nahpur ini karena sistemnya masih pakai platina dan pengapiannya menggunakan magnet wayang disebutnya. Mereknya itu Lucas. Jadi motor Inggris itu kaca depan, kaca-kaca itu brandnya Lucas, magnet juga brandnya Lucas. Nah, di mana magnet wayangnya? Di sini. Ini dia untuk pengapiannya dia. Ini namanya magnet wayang. Ini mereknya Lucas. Ini kalian bisa lihat lebih dekat di sini. Ini mereknya Lucas. Lalu untuk karburatornya dia menggunakan Amal. Ini made in England. Memang original bawaannya untuk motor-motor Inggris di sini. Lalu ini untuk gearboxnya. Ini untuk gearboxnya ada 4 percepatan. Jadi gigi satunya ke atas, gigi 2, 3, 4 ke bawah. Nah, yang unik di sini beda dengan motor Jepang, meskipun motor Jepang klasik ya. Kenapa? Karena gini, motor Inggris klasik, ini BSA saya bahas, BSA WM20, ini populasinya pun sangat terbatas di Indonesia. Kalian bisa cek, yang sama persis dan original seperti ini itu susah. Makanya kalau gampang mungkin dari tahun 2008 udah dapat motor ini. Gak perlu saya harus nunggu 10 tahun buat dapat unit ini ya. Nah, ini giginya itu di sebelah kanan, remnya di sebelah kiri. Itu ciri khas motor Inggris klasik. Mungkin sekarang ada yang keluar brand-brand baru ya, Royal Enfield, lalu Triumph, lalu Norton, itu Inggris juga, tapi dia lisensi sebetulnya. Tapi udah dibikinnya, ada yang dibikin di Thailand, ada yang dibikin di India, karena pabriknya sendiri di Inggris sudah nggak ada gitu. Nah, ini yang BSA WM20.
Flapnya ada di sini. BSA itu terkenal 3 senapan. Ini logo senapannya. Ini bukannya saya nggak mau ngecat ya, karena ini catnya masih orisinil, jadi ya dari tahun 40 kita sengaja nggak kita cat. Di sini untuk setelan flapnya. Nah, di mana oli mesinnya? Oli mesinnya tuh ada di sini. Ini namanya tangki oli. Tangki oli ini kapasitasnya ada 4 liter. 4 liter menggunakan oli mesin. Nih, ini tangki olinya. Ini kapasitasnya 4 liter oli. Di sini saya menggunakan oli mesin untuk mobil diesel. Dan ini masih original semua. Kalian lihat biar lagi lebih dekat sini. Sampai semua tutup tangki oli, tutup tangki bensin, semua ada part numbernya di sini. Nah, ini part number masih original bawaan tahun 1944. Oke. Nah, untuk area belakang di sini rigid. Nah, rigidnya ini pun jadi area belakang itu nggak ada suspensi. Suspensinya mengandalkan per dari jok. Ini jok kulitnya masih original bawaan tahun 1944. Makanya nggak saya retrim kulitnya, biarin aja masih originalnya dia. Lalu standar belakangnya itu sama modelnya kayak lihat dari belakang sini sama kayak sepeda kumbang. Jadi ini dibuka untuk standarnya, jadi kita tinggal tarik. Nah, itu modelnya kayak sepeda kumbang. Di sini sangat kental aura militernya, karena motor tersebut dulunya dipakai perang, makanya war motorcycle. Kalau motor ini saya track dari nomor mesin dan nomor rangka, kita bisa cek di WD BSA. Dia pernah terakhir itu dikirim saat perang Nagasaki Hiroshima. Nah, sampai akhirnya setelah dari sana dibawa oleh misionaris, mencelok di Lombok. Nah, akhirnya dari Lombok lari ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itulah saya Uber dari tahun 2008. Akhirnya baru bisa saya beli karena dia baru mau lepas di tahun 2018. Jadi ini perjuangannya lumayan. Si BSA WM 20 1944 made in England. Kapasitas cc-nya 500 cc. Serinya War Motorcycle. Oke, kondisinya original. Biasanya tahun 1960 ya. Nah, jadi dia udah agak modern. Ini logo dari BSA yang tahun 60.